Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata kuliah pengantar robotika. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan materi atau pokok bahasan tentang pendahuluan dari mata kuliah pengantar robotika. Program ini adalah merupakan program inovasi pembelajaran digital yang diterima STMIK Jakarta, STI dan K pada tahun 2020. Baik, diawali dengan pengertian dari robot. Jadi robot menurut Institute of America adalah sesuatu yang dapat diprogram atau diprogram ulang dengan memiliki manipulator mekanik atau penggerak yang didesain untuk memindahkan barang-barang, komponen-komponen, atau alat-alat khusus dengan berbagai program yang fleksibel atau mudah disesuaikan untuk melaksanakan berbagai macam tugas. Jadi di sini sesuai dengan definisinya, robot merupakan sesuatu yang memiliki penggerak atau manipulator mekanik. Selain itu, terdapat sejumlah komponen yang terdapat pada robot, serta robot tersebut dapat diprogram dengan program yang fleksibel dan disesuaikan dengan tugas atau fungsi dari robot tersebut. Kata robot berasal dari bahasa chess, yaitu kata robota yang berarti bekerja. Jadi asal kata dari robot itu berasal dari bahasa chess, robota yang berarti bekerja. Kemudian istilah robot ini mulai diperkenalkan ketika Carl Czapek mempertunjukkan sebuah pentas teater di New York pada tahun 1922 bulan Oktober yang berjudul Some Universal Robot. Jadi pada pentas ini diceritakan atau bercerita tentang suatu mesin yang menyerupai manusia yang mampu bekerja tanpa kenal lelah. Kemudian dalam perkembangannya juga terdapat film yang memperkenalkan tentang robot. Jadi robot Jerman dalam film Metropolis diperkenalkan pada tahun 1926. Kemudian sempat dipamerkan pada New York World's Fair pada 1939. Di mana di film ini mengisahkan tentang robot yang berjalan dan mirip manusia beserta dengan hewan peliharaan. Nah, kemudian mekanisme dari suatu robot. Argonne National Laboratories di Oak Ridge, Amerika pada tahun 1940-an ini memperkenalkan sebuah mekanisme robotik yang dinamakan dengan master slave manipulator. Jadi mekanisme robotnya itu dinamai dengan master slave manipulator yang digunakan untuk menangani material radioaktif. Jadi waktu itu mekanisme robotnya digunakan untuk menangani material radioaktif. Nah, kemudian muncullah fase komersialisasi dari robot. Jadi robot dibuat untuk keperluan komersial, di mana produk robot komersial pertama ini dibuat oleh Unimations Incorporated di Amerika pada 1956. Kemudian baru tahun 1972 ini mendapatkan laba dari usaha tersebut. Jadi robot yang digunakan untuk keperluan komersial. Kemudian ada juga pada 1977 ini ada robot C3PO yang diproduksi untuk pembuatan film Star Wars ya. Kemudian pada tahun 96-an kebutuhan robot juga berkembang sehingga saat itu robot diterima sebagai suatu disiplin ilmu baru. Nah, kemudian dalam perkembangannya robot juga digunakan untuk keperluan industri. Jadi dikenal dengan istilah industrial robot atau robot-robot yang digunakan untuk mengefisiensikan dan mempercepat pekerjaan di dalam industri, di mana muncul robot-robot yang bentuknya adalah menyerupai arm atau tangan yang diciptakan untuk meningkatkan produksi dari industri.
Berdasarkan pada struktur dan fungsinya, robot dapat diklasifikasikan menjadi non-mobile robot, mobile robot, kemudian kombinasinya, kemudian non-konvensional. Jadi ini berdasarkan pada struktur dan fungsinya. Non-mobile berarti robotnya tidak mobile. Contohnya adalah robot arm, gitu ya. Kemudian end joint dengan sejumlah degree of freedom, misalnya rigid or flexible arm, redundant or non-redundant arm. Kemudian ada juga robot mobile. Jadi sesuai dengan namanya, robot ini adalah robot yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ada robot beroda, kemudian robot berkaki, holonomik or non-holonomik, ya. Kemudian terdapat sejumlah kaki dan terdapat sejumlah degree of freedom. Kemudian kombinasinya ada robot mobile manipulator, kemudian walking robot dengan manipulator, jadi kombinasi antara robot yang mobile dan robot yang non mobile. Kemudian robot non konvensional, contohnya adalah robot humanoid, ya, yang menyerupai human, manusia. Kemudian animaloid, ya, jadi menyerupai binatang. Jadi robot yang menyerupai manusia dalam pergerakannya, serta menyerupai binatang. Kemudian ada extraordinary atau yang lainnya adalah underwater robot, flying robot, itu robot yang berada di dalam air, serta ada robot yang bisa flying atau terbang. Kemudian robot teknologi rendah. Jadi robot ini digunakan di lingkungan industri untuk pekerjaan, misalkan dalam mesin pemasang dan pelepas, ya, untuk penanganan material, operasi perakitan, dan operasi pengepresan. Jadi robot yang digunakan untuk teknologi rendah. Biasanya terdiri dari sikunya ada 2 sampai 4. Biasanya robot non-servo di sini. Kemudian beban kerjanya bisa 3 sampai 13,6 kg. Waktu siklusnya bisa 5 sampai 10 detik, ya. Kemudian tingkat ketelitiannya 0,05 sampai dengan 0,25 mm. Kemudian terdapat aktuasi atau motor listrik dan hidrolik untuk beban kerja yang berat. Kemudian robot teknologi menengah. Jadi umumnya robot ini digunakan untuk pekerjaan pengambilan dan peletakan barang, serta mesin pemasang dan pelepas. Jadi terdiri dari siku 5 sampai 6. Kemudian beban kerjanya 68 sampai dengan 150 kg. Waktu siklusnya 10 detik, ketelitiannya 0,2 sampai 1,3 mm. Serta aktuasinya terdapat motor listrik dan hidrolik, ya, dengan beban kerja yang cukup berat. Kemudian robot teknologi tinggi biasanya digunakan dalam lingkungan industri untuk pekerjaan dengan kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tadi robot teknologi yang menengah, ya. Sikunya memiliki 8 sampai dengan 10 siku, kemudian beban kerjanya bisa sampai dengan 150 sampai dengan 250 kg. Waktu siklusnya 10 sampai dengan 25 detik. Kemudian tingkat ketelitiannya adalah 1,5 sampai dengan 3 mm. Serta aktuasinya adalah ada motor listrik dan hidrolik serta pneumatik, ya. Oke, jadi itu adalah robot-robot atau teknologi robot yang ada. Waktu siklus robot, jadi waktu yang diperlukan sebuah robot, ya, untuk bergerak dari satu posisi ke posisi berikutnya. Jadi tadi ada spesifikasi dari robot teknologi menengah lanjut, ya. Jadi ada waktu siklus, itu adalah waktu yang diperlukan sebuah robot untuk bergerak dari satu posisi ke posisi berikutnya. Nah, waktu siklus ini bergantung pada 2 faktor, yaitu 1, beban kerja, yang kedua adalah panjang lengan dari manipulatornya. Jadi beban kerja semakin berat, tentunya waktu yang diperlukan siklusnya semakin lama untuk memindahkannya, serta panjang lengan dari manipulatornya. Kemudian
ketelitian robot. Jadi seberapa dekat sebuah motor dapat menggerakkan manipulatornya sesuai dengan titik yang telah diprogram. Jadi robot tadi terdapat parameter-parameter yang ada, di antaranya adalah ketelitian robot. Kemudian hal ini sangat berkaitan dengan keseragaman, di mana seberapa sering sebuah robot melakukan program yang sama, mengulang pergerakannya pada titik yang telah diberikan. Nah, kemudian sebelum mempelajari robot secara detail pada pokok-pokok bahasan selanjutnya, maka akan dipelajari dulu tentang review mengenai fisika mekanika. Karena tadi robot mempelajari tentang gerakan, jadi ada sesuatu yang bisa bergerak. Jadi dalam konsep ini harus direview kembali mengenai pemahaman tentang fisika mekanika, yaitu fisika yang mempelajari tentang gerak sebuah benda. Jadi mekanika adalah sebuah studi yang mempelajari tentang gerak benda. Jadi di situ ada konsep gaya, konsep energi yang berhubungan, sehingga keterpaduan dari hubungan antara konsep gerak benda, gaya, energi tadi disebut dengan mekanika. Karena mekanika itu memiliki bisa dibagi menjadi dua bidang, yaitu kinematika dan dinamika. Kalau kinematika adalah mekanika, dalam hal ini ilmu mekanika yang mempelajari tentang bagaimana benda bergerak. Jadi bagaimana benda bergerak atau berpindah dari satu posisi ke posisi yang lainnya adalah dipelajari dengan mekanika. Dipelajari dalam pembahasan kinematika. Dalam kinematika dipelajari tentang gerak sepanjang garis lurus, gerak proyektil, dan gerak melingkar. Jadi ini juga bisa digunakan nanti untuk dimasukkan dalam konsep bagaimana robot bergerak sepanjang garis lurus, ya, atau menyerupai gerakan proyektil atau mungkin gerakan melingkar. Kemudian bidang lain dari mekanika selain kinematika adalah dinamika. Jadi kalau konsep dinamika ini adalah suatu konsep ilmu yang mempelajari bagaimana penanganan masalah gaya dan menjelaskan mengapa benda tadi bergerak. Jadi ada konsep gaya di sana dimasukkan selain gerakan dari sebuah benda. Jadi secara umum pada fisika klasik yang dibahas adalah gerak serta gaya yang berkaitan dengan hukum-hukum dasar dari gerak, yaitu hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ini mereview kembali tentang hukum dasar tentang gerak, di mana hukum Newton itu berkaitan ya dengan gerak dan gaya yang ada di sana. Baik, untuk awal gerak yang dipelajari adalah atau direview dalam hal ini adalah tentang gerak sepanjang garis lurus. Di sini digambarkan ada penggambaran atau ilustrasi sebuah pengendara motor, kemudian ada sebuah mobil yang bergerak sepanjang garis lurus, di mana dari titik 0 ke titik XP adalah merupakan suatu lintasan dari motor, ya. Kemudian dari 0 ke XM adalah merupakan panjang lintasan dari mobil. Gerakannya bergerak sepanjang garis lurus. Posisi. Jadi posisi adalah letak sebuah benda pada suatu waktu terhadap acuan tertentu. Jadi di sini digambarkan ada posisi 0, ya, mobil misalkan di sini. Kemudian ada cetah di sini yang posisinya berubah dari x0 sama dengan 20m, gitu ya. Kemudian di sini juga ada hewan lain, ya, yang bergerak di x1. Berapa di sini posisinya? Maka di sini adalah menggambarkan adanya suatu letak, suatu benda, ya, terhadap titik acuannya. Acuannya biasanya diambil adalah titik 0 sini sebagai acuan, sehingga di posisi ini
di posisi X0 itu sama dengan 20 meter, berarti posisinya 20 meter terhadap titik acuan 0 tadi. Oke, jadi ini contoh-contoh menggambarkan posisi dari benda, dalam ini adalah hewan. Kemudian perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi benda dalam selang waktu tertentu. Jadi, perpindahan tidak tergantung pada lintasan benda, tapi hanya ditentukan oleh garis lurus posisi awal dan akhir saja. Oke, jadi kalau di sini adalah dari sini ke sini, ya, panah R1 dan R2 ini menggambarkan tadi adanya perpindahan dalam suatu sumbu koordinat. Jadi di sini tidak tergantung pada lintasan bendanya, tapi hanya ditentukan oleh garis lurus posisi awal saja dengan posisi akhirnya. Jadi misalkan di sini ada posisi awal, kalau direpresentasikan sebagai R1 di sini sebagai representasi vektornya, kemudian posisi akhir direpresentasikan sebagai R2 untuk vektornya, sehingga perpindahannya adalah dari R1 tadi ke R2, yaitu di sini disimbolkan dengan delta R21. Baik, kemudian jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Menghitung jarak lebih sulit dari menghitung perpindahan, gitu ya. Karena dari jaraknya, misalkan ini ada jarak yang ditempuh, misalkan ada 3 di sini ya. Lintasan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, gitu ya. Sedangkan perpindahannya tadi dikatakan hanya menghitung dengan menggunakan garis lurus saja. Di perpindahan dari titik awal ke titik akhir, misalkan di sini dari Jakarta ke Bandung, maka bisa kita tentukan perpindahannya dengan mudah. Tapi kalau untuk jaraknya, nah kita harus melihat rute yang dilalui oleh benda tersebut yang bergerak dari satu posisi ke posisi lain. Oke, kemudian masuk dalam soal urutan gerak. Misalkan ada seorang atlet yang mengendarai sepeda pada lintasan lurus sejauh 600 meter. Jadi lintasannya adalah 600 meter, kemudian dia berbalik arah sejauh 400 meter. Maka di sini bisa diminta untuk menghitung ya jarak dan perpindahannya. Jadi tadi diminta untuk menghitung jarak dan perpindahan yang telah ditentunya. Ini jawabannya apakah 200 meter dan 1000 meter, 200 meter untuk jaraknya dan 1000 meter untuk perpindahannya, kemudian 1 km untuk jaraknya dan perpindahannya adalah 200 meter, atau 500 meter untuk jaraknya dan 200 meter untuk perpindahannya. Tentunya nanti ini harus dilihat dari definisinya ya, karena jarak atau definisi jarak dan apa itu perpindahan. Kemudian laju dan kecepatan. Seberapa cepat sebuah benda bergerak dinyatakan dalam laju atau kecepatan. Jadi laju berhubungan dengan jarak, sedangkan kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Jadi lajunya berhubungan dengan jarak, sedangkan kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Atau dalam formulasi tuliskan kecepatan sama dengan delta X per delta T. Jadi perubahan dari perpindahan dibagi dengan waktu. Kemudian kecepatan sesaat, ya ini kecepatan pada satu waktu adalah kecepatan rata-rata selama selang waktu yang sangat kecil. Jadi definisi dari kecepatan saat adalah kecepatan rata-rata selama selang waktu yang sangat kecil.
Laju sesaat selalu sama dengan nilai kecepatan saat, di mana definisinya adalah V sama dengan limit dari delta X dibagi dengan delta T, di mana delta T menuju 0. Ini limit dapat dituliskan juga dengan turunan pertama dari perpindahan dibagi dengan waktunya, dx per dt. Istilah kecepatan ini sama dengan di sini adalah sama dengan kecepatan sesaat. Kemudian kecepatan memberitahu kita seberapa cepat kecepatannya berubah. Jadi adanya perubahan kecepatan di situ. Kecepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan, disimpulkan dengan A rata-rata sama dengan delta V per delta T. Kemudian kecepatan sesaat itu didefinisikan sebagai A sama dengan limit delta V per delta T, dengan delta T menuju 0, ini sama dengan turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu atau dv per dt. Nah, bagaimana dengan perlambatan? Nah, ini ada kecepatan dan perlambatan. Jadi bisa kita lihat bahwa untuk perlambatan biasanya nanti disimpulkan dengan adanya perubahan kecepatan, di mana tandanya disimpulkan dengan tanda yang negatif. Contoh soal 2, ini misalkan ada kecepatan saat dari benda sebagai fungsi waktu. Jadi ada kecepatan yang memiliki komponen fungsi waktu di situ. Samaannya sebagai berikut. Jadi V sama dengan 10T pangkat 2. Ini adalah vektor satuan I ditambah 3 vektor satuan J. Meter per detik ya kecepatannya. Kemudian ditanyakan berapakah percepatan sesaat benda pada saat T sama dengan 5 detik. Jadi tinggal dicari, tadi definisinya adalah kecepatan saat adalah sama dengan dv per dt gitu ya. Jadi tinggal diturunkan terhadap waktu satu kali. Ini 10t kuadrat plus i plus 3j itu diturunkan terhadap waktu. Jadi kemudian tinggal dimasukkan nilai t sama dengan 5. Gitu ya. Jadi kalau 10t kuadrat diturunkan terhadap waktu itu kan sama dengan 20t gitu ya. Nanti 20t, t-nya tinggal dimasukkan dengan nilai ini. Jadi 20 kali 5 kali 50 apakah 100 apa 200 ya. Tinggal dikalikan ya. 20 kali 5 itu 100. Ini vektor satuannya adalah i. Jangan lupa satuan adalah meter per detik kuadrat kecepatan. Baik, kemudian soal ini jawabannya tadi ya sudah diuraikan. Kecepatan saatnya diturunkan terhadap waktu, maka dimasukkan nilainya 20 kali 5i sama dengan 100. Baik, kemudian baik, gerak lurus beraturan. Jadi setelah mempelajari tentang posisi, kemudian jarak perpindahan, kemudian kecepatan dan kecepatan, maka ada gerak lurus beraturan. Jadi gerakannya lintasannya berupa garis lurus, ini beraturan. Di sini benda yang bergerak dengan kecepatan konstan tetap dengan lintasan yang ditempuh berupa garis lurus. Misalkan posisi awalnya adalah x0 pada waktu t0, maka persamaannya bisa tuliskan dengan x sama dengan x0 plus v kali t. Nah, ini adalah grafik antara waktu dengan kecepatan dan juga antara waktu dengan jarak. Gerak lurus beraturan. Contoh soalnya misalkan ada sebuah kereta api yang bergerak lurus beraturan menempuh jarak 40 km dalam waktu 30 menit. Kemudian ditanyakan berapa kecepatan dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 100 km. Jadi di sini diketahui
jaraknya adalah 40 km, kemudian ditempuhnya dalam waktu 30 menit. Jadi bergeraknya sepanjang gerak lurus, kemudian beraturan. Berarti V-nya konstan. Berapa kecepatan dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 100 km. Jadi tinggal hitung ya kecepatannya, kemudian waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 100 km. Ini kemungkinan jawabannya ya, maka 60, 80, atau 70 dengan waktu 1,25 atau 1,75. Baik, ini solusinya ya, dicarikan bahwa tadi definisi kecepatan adalah delta x per delta t. Jadi sama dengan 40 dibagi dengan 0,5 sama dengan 80 km per jam. Jadi waktu yang diperlukan untuk tadi menempuh jarak 100 km tinggal dicarikan waktunya. T sama dengan delta x dibagi V. Jadi 100 km dibagi dengan kecepatannya, yaitu 80 km per jam, sama dengan 1,25. Jadi bukanlah yang B ya sini. Baik, kemudian selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini bendanya mempunyai kecepatan yang tetap dan bergerak lurus pada lintasan yang lurus. Jadi lintasannya lurus, kemudian memiliki perubahan kecepatan atau memiliki kecepatan yang konstan. Formulasi untuk persamaan gerak lurus berubah beraturan adalah untuk kecepatan P sama dengan V0 plus A kali T, ini adalah kecepatan, T-nya waktu. Kemudian X sama dengan X0 plus V0 kali T plus setengah AT. Sedangkan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dalam kurung X min X0. Jadi ini adalah merupakan persamaan dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, contoh 4 ini menggambarkan adanya sebuah gerak lurus berubah beraturan. Misalkan mobil mula-mula diam, jadi V-nya adalah 0, ya. Kemudian dipercepat, berarti ada perubahan kecepatan. Kecepatannya berubah sehingga memiliki percepatan. Kecepatannya 4 meter per detik kuadrat. Kemudian berapa kecepatan mobil dalam waktu yang diketahui 10 detik dan jarak yang ditempuhnya. Jadi yang ditanyakan adalah kecepatan mobil dalam 10 detik dan jarak yang ditempuh. Oke. Kemudian lainnya adalah mengenai sama gerak lurus berubah beraturan. Ya. Ini juga ada soal lagi. Nah, posisi sebuah benda adalah R1 sama dengan 10I meter satuannya. Kemudian T1-nya adalah 2 detik. Posisi bendanya berubah ya, menjadi R2. Sini 8J plus 10K. Jadi ini merupakan vektor di sini ya. Kemudian pada saat T6 detik. Di sini posisi pertama adalah R1 dengan waktu T1, posisi kedua adalah R2 dengan waktu 6 detik. Ini mencari berapa perpindahan benda dari kedua, kemudian lama perpindahan bendanya, serta kecepatan rata-ratanya. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke formulasi yang tadi telah didefinisikan di awal untuk gerak lurus berubah beraturan. Oke, jadi ini adalah contohnya. Ya. Ini perpindahan bendanya dari T1 ke T2. Kemudian lama perpindahannya adalah dihitung demikian. Kemudian kecepatan rata-rata bendanya adalah dihitung demikian. Jadi ini menggunakan konsep vektor di sini ya, bukan
Ini di sini menggunakan konsep vektor. Jadi soal ini menggunakan konsep vektor. Oke. Kemudian, oke, ini yang terakhir. Soal terakhir yaitu jika kecepatan benda 0, apakah kecepatannya juga 0? Ya. Jadi kalau V0, kecepatannya V-nya adalah 0, apakah kecepatannya juga 0? Kemudian jika kecepatan benda 0, apakah kecepatannya juga 0? Balik ya. Jadi kalau tadi dari definisinya kecepatan adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan dibagi dengan waktu, maka bisa menjawab pertanyaan ini ya, dua-duanya ini. Kemudian sebuah benda yang mengalami perlambatan, apakah kecepatannya selalu negatif? Ini terlihat di sini jawabannya. Ya. Misalkan ada mobil awal T0 di sini, kemudian T-nya berubah 5 detik. Awalnya 15 meter per detik, kemudian kecepatannya menjadi 5 meter per detik, jadi kan ini diperlambat. Nah, di sini diperlambat berarti sudah terjawab tadi ya, berarti kecepatannya adalah negatif di sini karena mengalami perlambatan. Kemudian kecepatannya ya di sini misalkan dari minus 5 ke arah sana ya, minus 5,0 per detik, kemudian menjadi minus 15. Nah, jadi di sini ya kurang dari detik ke-5 ke detik ke-0. Nah, di sini dijawab bahwa kecepatannya adalah 2 meter per detik. Baik, jadi itu adalah merupakan gerakan lurus berubah beraturan. Yang selanjutnya adalah gerak melingkar beraturan. Ini dicontohkan adalah seperti pada kembali putar, ada gerak melingkar beraturan. Ini contoh gerak melingkar pada sebuah lintasan yang merupakan suatu lingkaran di sini ya. Gerak benda pada lintasan berupa gerak keliling lingkaran, baik penuh maupun sebagian. Ciri-cirinya adalah jarak benda ke titik acuan tetap, bendanya ke titik acuannya tetap, kemudian kecepatan tiap lurus dengan jari-jari lingkaran yang ada. Jadi kecepatan yang ada akan tiap lurus dengan jari-jari lingkaran yang ada. Kemudian besaran-besaran yang meliputi gerak melingkar adalah misalkan kecepatan sudut didefinisikan sebagai perubahan sudut berdasarkan waktu delta t ta per delta t. Kemudian ada percepatan sudut disebutkan dengan alfa sama dengan limit delta omega per delta t di mana delta t menuju 0 atau merupakan turunan pertama dari kecepatan sudut ya, dw d omega per dt. Baik, kemudian ini gerak melingkar beraturan jika benda bergerak melingkar dengan laju tetap, jadi V-nya konstan. V-nya konstan. Arah kecepatannya di sini terlihat berubah selalu ya, karena ada percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Jadi AS adalah merupakan percepatan sentripetal. Oke, baik, demikian adalah paparan dari materi pertemuan pertama untuk mata kuliah pengantar robotika. Pada pokok bahasan ini juga didapat dilihat contoh-contoh soal yang ada pada virtual class atau kelas virtual yang disajikan. Jadi nanti bisa dilihat video-video lain selain tayangan yang dipaparkan melalui PowerPoint ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.